Menua bukanlah suatu pilihan. Menjadi manusia tua adalah sebuah keharusan dan juga nikmat dari Tuhan. Namun, pasti terdapat pilihan. Bagaimana kondisi tua itu? Sehatkah? Sakit-sakitankah? Kaya berlimpah harta? Atau menjadi seorang fakir miskin yang tanpa memiliki segenggam padi? Semua itu pilihan. Dan hasil dari pilihan Pardi adalah menjadi laki-laki tua tanpa istri dan juga tanpa anak. Terlalu banyak pertimbangan pada saat muda membuatnya melewati masa tua yang semakin tumbang tanpa kegaduhan seorang cucu. Jangankan cucu, anak dan istri saja tidak punya. Pardi menelisik masa mudanya dengan pandangan kosong. Rautnya keruh, seperti melihat layar kaca televisi. Pardi menonton kembali masa mudanya. Om, bagi duit lah om. Buat apa sih duitnya dikantongin terus? Suara cempreng Ana mengganggu konsentrasi Pardi yang sedang memperbaiki sepeda. Ana masih berjongkok di sebelahnya sejak 15 menit yang lalu. Mau buat apa duitnya, An? Pardi dengan tetap fokus pada rantai sepedanya, menjawab. Buat beli buku, Om. Buku apa? Ya buku sekolah dong, Om. Emang bapakmu nggak ngasih? Belum ngasih, kan belum panen. Pardi menyesal tidak memberikan beberapa lembar uangnya kepada keponakannya dulu. Pardi mengusap wajahnya yang pias, melihat rekaman hidupnya di layar cembung hitam putih. Sekarang semua keponakannya sudah dewasa. Mereka sudah mempunyai keluarga masing-masing. Pada saat lebaran tiba, rumah saudaranya, kakak dan juga adiknya selalu ramai dengan suara riuhnya anak-anak. Berbeda dengan rumah miliknya, sepi. Hanya beberapa kali saudara-saudaranya berkunjung, mengantarkan rantang berisi makanan. Penyesalannya semakin dalam ketika sakit kepalanya membuatnya harus mengangkat kedipan. Pardi mengadu dan kesakitan sendiri, tanpa ada yang memijiti, membuat minuman, atau sekedar menemaninya. Kembali ke layar cembung yang menayangkan kisahnya ketika bekerja di ibu kota. Pardi giat bekerja, namun tak tahu dia bekerja untuk siapa. Pardi, kamu rajin banget udah keliling pagi-pagi. Saya melayani warga dengan baik, no. Mereka yang memberiku makan. Gerobak sampah dia dorong menyusuri komplek perumahan yang elit. Sesekali Pardi berhenti di depan gerbang dan mengambil buntalan-buntalan plastik yang berisi sampah. Semasa hidupnya, Pardi bekerja di komplek perumahan yang elit sebagai satpam sekaligus tukang sampah. Dia selalu menyimpan uang miliknya di kantong plastik bening, kemudian dia kantongi kemanapun dia pergi. Uangmu udah banyak, Di. Sudah sangat cukup kalau kamu mau menikah. Suno, teman bekerjanya sering menasehati. Kamu uang selalu digondol kemana-mana. Simpan ajalah di bank sana. Ketika pulang ke kampung, uangnya selalu dia kantongi kemanapun dia pergi. Celana hansip warna hijau yang selalu dia kenakan menonjol di berbagai tempat. Kantong di bagian depan mengantongi 2 gepok uang tunai. Kantong di belakang pun sama, menonjolkan gepokan uang di dalamnya. Juga 2 saku di pinggangnya, meskipun tidak semenonjol keempat saku lainnya. Pardi, mau kemana? Mau ke rumah Ahmad. Rambut sebahunya yang jarang disisir dan tertutup kopiah hitam lusuh dengan tepi yang sudah memerah
adalah ciri khas Pardi. Dari jauh sudah bisa dikenali bahwa itu adalah Pardi. Gaya berjalannya yang agak membungkuk dan menggendong kedua tangannya di belakang. Ana, tuh, lihat, Om Pardi. Keberatan uang, makanya jadi kayak gitu. Bungkuk. Adik iparnya, Laksmi, menunjukkan kehadiran Pardi yang jaraknya masih 100 meter dari pintu rumahnya kepada Ana, anak bungsunya. Bu, Om Pardi pelit sih. Ana nggak mau minta uang lah sama dia. Pardi memperbaiki posisi duduknya. Dia mencari posisi yang enak untuk melihat tayangan kembali tentang masa lalunya. Sudah 3 jam dia duduk di depan layar cembung miliknya. Setiap hari, dia menghabiskan masa tuanya di depan televisi hitam putih yang sudah lama tidak diganti. Pak, emang benar uangnya Mas Pardi hilang? Iya, Bu. Dicuri orang kayaknya pas dia tidur di pos jaga. Dibilangin disuruh nyimpen di bank, gak nurut sih. Saat itu Pardi berjaga sendirian, karena Suno pulang kampung untuk menemani anaknya yang opname di rumah sakit. Makanya simpan uang itu di tempat yang gak terlihat. Simpan uang tuh di tempat yang benar. Di rumah contohnya, buat beli beras, sama bayar sekolah anak. Uangmu akan jadi lebih bermanfaat, lebih berkah. Nasihat Suno ketika sudah kembali ke ibu kota membuat Pardi termenung panjang. Senja semakin tumbang ketika pintu rumah Pardi diketuk seseorang, membuyarkan fokus Pardi dari televisinya. Om, Ana masuk ya. Keponakannya sering bertandang ke rumahnya untuk mengantarkan makanan. Om, Ana bawa nasi sama sayur dari ibu. Pardi mengusap wajahnya, lantas beranjak menggendong cucu adiknya, meninggalkan televisi yang masih menyala.